MC People, ketemu lagi dengan saya Eka dan Dr. Alvin, dokter spesialis ortopedi, konsultan ortopedi sports surgeon dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo dokter. Sehat. Apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Santai bareng dokter. Oke, MC People, kali ini kita mau ngobrol dan mau cerita-cerita, mau nanya ke dokter soal problem lutut, ya kan? Iya. Nah, ini kan sekarang masyarakat tuh sedang menanti-nanti pertandingan Piala Dunia, sepak bola, ya kan? Nah, saya yakin juga tentunya masyarakat sering banget nih olahraga di waktu-waktu istirahat ataupun waktu-waktu liburnya mungkin bisa berolahraga, mungkin sepak bola atau futsal, dan memang sering sekali terjadi cedera, dok, ya kan? Betul. Di lutut ini. Nah, apakah itu karena terjatuh atau mungkin kena tabrakan terbentur gitu, ya kan? Akhirnya terjadilah cedera lutut. Nah, kalau misalkan itu kita ngobrol soal cedera lutut ini yang diakibatkan oleh olahraga, dok. Olahraga. Nah, kira-kira cedera lutut yang seperti apa yang paling sering terjadi? Iya, jadi gini Pak Eka, paling banyak cedera lutut memang terjadi saat olahraga. Ya. Jadi itu bisa karena dia sendiri, maksudnya salah tumpuan, salah jatuh, dan segala macamnya, atau karena kena impact atau kena tabrak dari lawannya. Oke. Itu bisa Pak Eka. Nah, untuk kasus yang paling sering di lutut itu adalah pas sudah terkenal banget nih, ACL. Oh, ACL. Apa itu? ACL kepanjangan apa itu, dok? Bukan ALS ya? Bukan. Anterior cruciate ligament. Itu yang depan. Yang belakang tuh PCL. Posterior cruciate ligament. Itu yang sebagai urat-urat utama lah. Bedanya gitu. ACL, PCL tuh bedanya apa, dok? Satu hurufnya beda kan? Nah, yang kedua adalah letaknya, Pak Eka. Yang A itu di depan. A di depan ya. Yang P itu di belakang. Itu A selalu di depan ya. A di depan. Berarti kalau yang A duluan. A dulu ya. Duluan. Berarti kalau yang paling belakang lagi ZCL. Paling belakang PCL. Jadi dia ada dua gini bentuknya, Pak Eka. Oke, dua. Itu paling sering cedera. Itu untuk yang sebagai ligamen utama. Ligamen. Lalu di pinggir-pinggirnya ada yang namanya MCL, di bagian tengah namanya medial, medial quarter ligamen, ada juga LCL. Lalu selain ligamen-ligamen, ada juga bantalan sendi yang paling kita sering dengar tuh, Pak Eka. Bantalan sendi. Namanya tuh meniskus. Jadi kalau tadi dokter jelaskan tuh, ada ACL, ada PCL, samping juga, terus ada bantalan sendi. Nah, sebenarnya itu fungsinya apa sih sebenarnya itu? Jadi itu fungsinya adalah untuk menggerakkan lutut, fleksi, nekuk, bisa gerak-gerak gitu. Mereka tuh sebagai penyambungnya gitu, Pak Eka. Karena mereka ada di sendi ya, sebagai penyambung untuk nahan dia rotasinya biar stabil dan segala macam. Nah, itu yang ACL, PCL, LCL, MCL ada 4 tuh. Lalu yang bantalan sendi itu tujuannya seperti bantal, Pak Eka. Jadi sebagai bumper. Bisa dipakai tidur dong. Bisa dipakai tidur. Berarti selama ini yang kita pakai tidur itu adalah bantalan sendi. Jadi kalau saat kita beban berat, loading gitu, dia itu menyerap tekanan bantal-bantal tadi. Nah, kalau cedera, supaya jangan terjadi biar tulang nggak ketemu tulang langsung. Gitu. Jadi ada bantalan sendi. Ada bantalannya, jadi dia menyebar itunya permukaannya, tekanannya. Nah, itu sering terjadi juga sobek bantalan sendinya. Bantalan sendinya sobek. Sobek itu karena gesekan itu atau karena apa, dok? Bisa karena cedera, bisa karena overuse, trauma dan segala macamnya. Jadi sobek tuh. Berat gitu ada sobekannya. Nah, itu biasanya perlu tata laksana lebih lanjut, Pak Eka. Oke. Karena tuh nyeri. Jadi keluhannya tuh beda. Kalau yang bantalan sendi itu lebih ke arah nyeri. Nah, kalau yang ACL, PCL tadi itu lebih ke arah tidak stabil. Jadi kakinya goyang, Pak. Oh, kakinya goyang gitu. Kakinya kayak kalau jalan tuh kayak mau copot. Oblak kata orang-orang sini sih, oblak. Tapi jadi ada kemungkinan jatuh gitu. Ya enggak, maksudnya jadi kalau napak tuh nggak stabil, lari susah, naik turun tangga susah karena kakinya tuh goyang. Nah, itu disebabkan oleh yang tadi itu ya, bisa trauma, bisa jatuh gitu. Betul. Apa gimana ya? Betul. Jadi putus ACL-nya. Tapi yang paling sering apa, dok? ACL sama meniskus. Itu dua yang biasa dibilang primadona lah kalau di lutut. Jadi kalau misalkan kita tuh mau olahraga, contoh aja mungkin olahraga yang high impact itu apa? Olahraga high impact. Jadi kita harus tahu bahwasanya ada kemungkinan cedera. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalkan tadi dokter sampaikan tadi ada kemungkinan cedera yang seperti tadi, kalau memang tidak bisa dihindarkan, terjadi cedera lah gitu kan. Nah, harus ngapain nih pertama-tama? Jadi gini, Pak, sebelum mulai olahraga atau pertandingan segala macam itu, kita harus
sering dengar exercise kan? Pemanasan. Oh, berarti kita harus manaskan ya. Kita hidupin misalkan api Kompor. gitu. Nggak usah. Kita di atas dulu. Kita panasin dulu badan kita. Exercise. Jadi itu tujuannya buat penguatan otot. Iya. Penguatan otot biar dia stabil. Iya. Itu ya lututnya. Lalu kalau terjadi cedera, biasanya pasiennya satu dia akan ngerasa nyeri di lutut dan bengkak dan sulit digerakkan. Itu ciri-cirinya tuh. Cedera lutut. Jadi sulit digerakkan. Betul, jatuh dia ngerasa lututnya bengkak dan sulit atau kaku digerakkan. Gitu awalnya. Itu biasanya bertahan seminggu sampai 2 minggu tuh PK. Bengkak itu. Oke. Nah, untuk yang kejadian pertama kali di lapangan atau di tempat kejadian itu bagusnya kita lakukan rest. Ya, tuh. Rest itu artinya istirahat. Ya, yang kedua itu kita kasih ice. Kita kasih ice. Es artinya. Oh, berarti kalau gitu misalnya kita cedera gitu kan mesen langsung ya es teh manis gitu ya, langsung istirahat gitu kan. Ya kami minum, esnya taruh sini gitu ya. Oh iya. Kompres itu. Itu ice pakai dikompres es. Yang ketiga itu kompres. Tapi tunggu dulu. Masyarakat kadang-kadang kan itu mungkin sebagian pemahamannya itu justru dikasih minyak panas loh, Dok. Oh. Yang hangat gitu loh. Nah, ini gimana ini? Itu makanya kita edukasi nih. Edukasi. Jadi kita perlu melakukan tindakan namanya itu RICE singkatannya. RICE, tadi ya. RICE. Jadi R itu rest, artinya ada istirahat, nggak boleh digunain dulu lututnya. I itu dikasih ice atau es, ditempelkan untuk kompres tujuannya itu. Lalu ada yang C itu compression. Jadi biasanya disuka kasih pembalut, bukan wanita ya, balutan maksudnya balutan. Lalu yang terakhir itu E itu elevasi. Jadi tungkainya dinaikkan, gitu. Itu tata pertama lah pada kejadian cedera olahraga. Ya, itu langsung harus dilakukan dulu ya pertama ya, Dok ya, sebelum kita ngapa-ngapain gitu ya. Lalu setelah itu ya kita bawa ke rumah sakit baiknya untuk ketemu dokter dan segala macamnya gitu. Nanti bakal kelihatan di situ. Oke. Jadi apakah setiap kali terjadi cedera tadi dengan kondisi yang tadi dokter sebutkan tadi, apakah memang harus selalu sebaiknya dibawa ke dokter, Dok, atau dibiarkan dulu di rumah mungkin beberapa saat, Dok? Betul. Jadi gini. Memang banyak yang membawa pada saat sudah kasusnya kronik ya mereka. Jadi jatuhnya setahun lalu, Dok, jatuh atau udah 6 bulan lalu jatuh. Sebaiknya gini, pada saat kejadian itu bawa ke dokter. Ya. Dokter akan meriksa kan dari pemeriksaan fisik, penunjang yang tadi yang sering kita dengar MRI dan segala macamnya. Nanti kan akan kelihatan mereka. Ya, ini sakit apa enggak? Bagus kalau nggak sakit kan? Pulang. Ya kalau misalnya sakit ya butuh tata laksana. Lebih baik begitu daripada taunya sakit pas sudah 6 bulan setahun kemudian baru datang gitu. Jadi lebih baik tahu dari pertama, oh ini nggak apa-apa atau ini ada apa-apa gitu Pak. Karena efek jangka panjangnya biasanya kalau cedera lutut tidak ditangani adalah pengapuran dini. Waduh. Iya, karena kan lututnya nggak stabil, goyang-goyang, gesek-gesek gitu. Jadi memang sebaiknya ketika terjadi cedera tersebut alangkah baiknya untuk dibawa konsultasi ke dokter tentunya ya. Nah, oke Dok, kalau ternyata setelah dilakukan pemeriksaan harus dilakukan tindakan pada lutut yang cedera. Nah, kira-kira nih Dok, apa nih teknik ataupun tindakan yang bisa dilakukan untuk pengobatannya tuh? Jadi misalkan kita ketemu ACL yang putus, tadi ligamen yang putus tadi atau bantal sendi yang sobek, saya bisa melakukan tindakan artroskopi, Pak. Oke, artroskopi. Nah, artroskopi itu apa sih? Gimana gitu kan? Artroskopi itu ya kan? Apakah dimasukkan ke dalam sebuah mesin ya kan? Terus nanti keluarnya itu bisa yang sama seperti yang dimasukin. Itu fotokopi ya? Fotokopi. Ya, bukan artroskopi. Nah, jadi artroskopi itu kita buat luka kecil di lutut, 1 cm, lalu masuk kamera, nanti ada lensanya, ada segala macamnya, nanti akan muncul gambar di layar monitor, ya seperti kayak gini lah. Jadi kita bisa lihat mengerjakan dari situ PK. Jadi kita itu operasi yang minimal invasif lah, canggih lah PK. Jadi kita lakukan rekonstruksi ACL-nya atau meniskusnya dijahit melalui tindakan artroskopi. Jadi kelihatan apa di dalam lutut itu di dalam monitor tersebut. Ya, dan kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita lihat di monitor, Pak. Gitu. Jadi lukanya kecil makanya, tidak di buset panjang gitu, Pak. Jadi tentunya proses penyembuhannya mungkin lebih cepat kali ya, Dok ya, karena lebih cepat, sayatannya kecil kali ya. Dan biasanya resikonya lebih rendah. Lebih rendah daripada yang lain. Nah, nanti setelah dilakukan artroskopi, nanti yang berikutnya apa nih? Apa yang harus dilakukan supaya si pasien ini tadi bisa mungkin berangsur-angsur kembali lagi kepada aktivitasnya dia gitu. Jadi gini, Pak. Ada perbedaan utama, Pak. Jadi kalau misalkan kita itu mengobati ACL-nya, rekonstruksi,
tanpa ada bantalan sendi yang sobek, itu biasanya pasiennya boleh langsung napak, Pak, Kak. Oh, kalau misalkan bantalan sendinya nggak ada yang sobek, Nggak sobek. langsung bisa napak. Tapi Artinya kalau- udah bisa langsung jalan dong. Jalan ya, walaupun pelan-pelan ya, bertahap ya, lah ya. ya. Lalu berikutnya kalau misalkan meniskus yang sobek dijahit, itu 3 minggu pertama tidak boleh nginjak dulu. Oh, 3 minggu pertama aja ya, tidak boleh nginjak dulu. Nanti setelah itu baru berarti gradual. artinya harus bed rest gitu. Boleh jalan tapi pakai tongkat 2 biasanya. Jadi ada penopangnya Betul, gitu ya. selama 3 minggu pertama biasanya Oke. gitu, Pak Eka. Nanti baru kita ngikutin program-program lainnya dari dokter rehab medik dan kita. Oke. Kalau misalkan ternyata ada yang robek, Ya, meniskus. Iya, Ya, itu gimana itu? kejahit. Tekniknya Jahitnya artroskopi pakai- juga. Oh, jahitnya seperti pakai kita jahit baju gitu dong? Iya, tapi nggak artroskopi. Ada tekniknya. Ada tekniknya ya? Ada alatnya khusus. Pakai benangnya benang jahit bukan? Benangnya bukan. Bukan, benang layangan. Benang layangan. Jadi kita jahit ada alatnya khusus, Pak Eka. Oke, iya, Kurang iya. lebih mirip seperti ACL ya, tapi kita ada alat khusus segala macamnya, Nah, Pak Eka. tadi setelah dijahit, kemudian butuh waktu beberapa hari atau seminggu 2 minggu ya untuk bisa napak gitu. Ya, Oke. 3 minggu lah. 3 minggu ya. Bertahap. Oke, oke, baik. Itu sebenarnya tujuannya agar bantalan sendinya itu bisa erat dulu, nyambung dulu. Karena kan tadi seperti dibilang di awal, fungsinya untuk Berjalan. seperti bantal. Kan? Seperti bantal, Betul. iya. Jadi kalau masih dijahit, Menopang ini, betul. menopang. Kalau masih dijahit dia injek, robek lagi. betul, robek lagi. Iya, Gitu. betul, robek lagi. Nah, dokter, untuk tindakan artroskopi ini, Betul. apakah ada batasan usia? Sebenarnya gini, untuk batasan usia, untuk trennya sekarang, Ya. itu biasanya pada usia remaja sudah dapat dilakukan. Bahkan yang usia lanjut, Oke. dapat dilakukan. Kenapa? Karena sport entusiam. Oh. Orang-orang melakukan olahraga. Ya. Kan nggak adil loh. Misalkan yang umur 17 tahun kita operasi, yang di atas 65, oh nggak usah dioperasi. Nah, paling masih mau olahraga. Iya, iya. Nah, gitu. Nggak adil dong ya. Iya, quality of Berarti- life-nya kan dijaga. Oke, berarti Jadi relatif bagus. aman. Bisa Iya. dilakukan untuk semua usia lah ya kan? Disarankan. Disarankan ya. Ya. Baik. Jadi MC People kalau misalkan nih ada kenalan kita atau mungkin MC People mengalami cedera pada lutut oleh karena olahraga, silakan bisa langsung datang ke Rumah Sakit IMC Tangerang berkonsultasi dengan Dr. Alvin. Betul. Nanti bisa cerita soal kondisinya dan kita yakin tentunya kita bisa memberikan pelayanan optimal. Mudah-mudahan. Asalkan jangan tunggu lama-lama. Jangan sampai tadi dokter bilang terjadi pengapuran. Betul. Iya kan? Atau ototnya mengecil. Ototnya mengecil. Nah, dan jadi segera datang, diperiksa, dan kita bisa lakukan tindakan. Dan jangan khawatir juga, tadi dokter bilang ada tindakan artroskopi ya dok ya. Artroskopi. Nah, minimal invasi, proses pemulihan lebih cepat, dan tentunya aman. Aman. Oke. So MC People, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Santai bareng dokter di episode berikutnya. Sampai ketemu dan tetap semangat.